Visit Coffee Talk dengan tema Kepemimpinan dan Kebijakan Publik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya pada hari ini, Senin 30 Oktober 2023, kita bisa hadir di Aula Visip dalam rangka Visit Coffee Talk dengan tema Kepemimpinan dan Kebijakan Publik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mohon tepuk tangan yang meriah sekali lagi dari semuanya. Baiklah, perkenalkan saya Faizatul Ansoria yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir nanti. Sebelum acara dimulai, akan kami sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga, pembukaan sekaligus sambutan dari Dekan Visip UNS. Acara yang selanjutnya inti yaitu talk show dari Visit Coffee Talk pada hari ini. Yang selanjutnya penutup. Baiklah, mari kita buka Visit Coffee Talk hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebelum memasuki acara sambutan dan pembukaan oleh Dekan Visip, ini mumpung timnya masih komplit, kita agendakan foto bersama terlebih dahulu. Monggo Mbak Nafi bersiap.
Oke, bentar lagi. 1, 2, 3. Oke, boleh bertiga ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kesediaan waktu untuk melakukan sesi foto bersama. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh beliau, sosok perempuan yang selalu menebar semangat, kesetaraan, dan optimisme. Beliau tidak lain adalah dekan kita tercinta yang terhormat Profesor Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaini, MSc. Terima kasih atas waktunya yang sangat saya hormati Bapak Dr. Insinyur Apik Karyana, yang sangat saya hormati, ini sahabat karib saya ya, Mbak Ernawati Hartono, ya saudaranya pemain bulu tangkis ya, atau pemilik mall Hartono di Solo. Yang sangat saya hormati para wakil dekan di sini komplit ya, wakil dekan 1 bidang akademik, wakil dekan 2 bidang keuangan dan SDM, wakil dekan bidang 3 bidang kerjasama, Bu Faiz yang sangat-sangat membanggakan, dan seluruh mahasiswa FISIP UNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beruntung sekali pada pagi hari ini kita kehadiran tamu super hebat, tamu yang menentukan bahwa hari ini kita masih bisa bernafas dengan sehat. Tepuk tangan untuk beliau, Pak Apik Karyana. Beliau adalah Kepala Biro Perencanaan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selain merencanakan program-program internal juga mengkoordinasikan semua program-program pembangunan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kalian tahu bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu memiliki 13 direktorat jenderal yang memastikan bahwa hutan, laut, gunung, semuanya ini harus mampu dikelola untuk kemaslahatan umat manusia. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian yang sangat membanggakan, beliau juga sebagai penanggung jawab pengarus utamaan gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan anugerah Parahita Eka Prayak tingkat mentor berturut-turut. Tepuk tangan juga gitu. Jadi kalau teman-teman itu mengatakan bahwa gender itu hanya urusan perempuan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu tidak. Bahkan penanggung jawabnya ini adalah laki-laki super hebat dan lebih-lebih lagi cukup dan sangat ganteng ya Pak ya. Beliau sudah pernah datang ke sini teman-teman, dulu di UNS itu ada, mungkin ada yang pernah terlibat ya, Let's Go to Campus kalau tidak salah. Waktu itu beliau mengajar, beliau keliling ke seluruh UNS, beliau berdialog dengan mahasiswa, dan hari ini beliau berjanji untuk berbagi pengetahuan dan kepakaran. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Pak Apik dan Diana, di kelas ini, di ruang ini ada mahasiswa kelas kepemimpinan ya. Boleh angkat tangan kelas kepemimpinan, boleh angkat tangan setinggi-tingginya, terus tinggi. Ya, ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. UNS punya tagline Leading the Future Society. Kita berkomitmen untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang bermartabat, pemimpin-pemimpin masa depan yang tidak pernah melakukan kekerasan seksual, insya Allah. Pemimpin-pemimpin masa depan yang berbasis humanism governance, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap seluruh umat manusia.
Di kelas ini juga ada mahasiswa kelas kebijakan publik. Angkat tangan kelas kebijakan publik. Yang tinggi, tinggi, jangan malu-malu. Tinggi, tinggi, tinggi. Oke. Ya, satu lagi Bu Faiz, kelas apa? Apa? Birokrasi dan governance, kelas birokrasi dan governance. Angkat tangan. Nah, ini perlu ini Pak Api, menggerakkan mahasiswa 150 dari jam 8 sampai dengan jam 12, bukan pekerjaan yang mudah. Karena apa? Setiap dosennya, ini kelasku, aku punya kelas loh. Dan kita alhamdulillah bisa memobilisasi mahasiswa, insya Allah nanti sampai jam 12 ya teman-teman. Yes, baik. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan Visip Coffee Talks itu memang acara rutin kami Pak Abid. Jadi ini kami create untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, pengetahuan-pengetahuan yang mungkin belum didapatkan di kelas. Karena kalau bicara kepemimpinan paling kita ngomongin bagaimana menggerakkan orang-orang agar mau mengikuti kita, gitu ya. Kalau kebijakan publik, bagaimana kita mendesain sebuah kebijakan publik, bagaimana kita mengimplementasikan kebijakan publik, bagaimana kita mengevaluasi kebijakan publik, bagaimana kita melakukan advokasi dan negosiasi. Tapi spesifik bidang pengetahuan tertentu mereka masih belum terlalu paham, khususnya untuk lingkungan hidup dan kehutanan. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Visip Coffee Talks UNS hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada semua panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan Pak Apik tadi juga sudah membuka, kita sesudah ini akan melakukan PKS dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi nanti kalau teman-teman pengen magang, pengen MBKM, pengen penelitian, mungkin saya infokan ya, sudah meluluskan 3 Pak Apik. Yang pertama adalah Mas Rama. Beliau S2 Magister Administrasi Publik, risetnya di KLHK, kerjanya di Kementerian Keuangan. Tepuk tangan. Yang kedua, mahasiswa MAP juga, Magister Administrasi Publik, mengambil topik tentang gender dan kepemimpinan, dan beliau bekerja di Gapum. Namanya Mas Asfi, itu juga alumni dari Visip UNS ya, itu S2. Kemudian yang terakhir S1 Mas Fatur ya. Dan alhamdulillah ketiga-tiganya punya publikasi. Jadi insya Allah Visip UNS ikut berkomitmen menduniakan KLHK melalui publikasi-publikasi ilmiah. Sekian, terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ismi atas sambutan sekaligus pembukaan acara Visip Coffee Talk hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu beserta seluruh peserta Coffee Talk hari ini, tibalah kita di acara inti, yaitu talk show kepemimpinan dan kebijakan publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah kepada beliau Bapak Dr. Apik Karyono MSc. Monggo Apik. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan KLHK, pengalaman pendidikan dalam negeri dan luar negeri, serta pengalaman jabatan informal maupun formal maupun informal. Selanjutnya talk show hari ini akan dipandu oleh kakak nih, Bu Yana, biar tampak lebih muda. Beliau adalah ibu yang sangat cantik, energik, punya aura positif, karena muda versinya kena gitu ya. Beliau adalah Ibu Ernawati Eko Hartono S.Hud MSI. Beliau saat ini menjabat sebagai Kasubag TU Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KLHK. Waktu dan tempat saya sepenuhnya serahkan kepada Mbak Irna. Terima kasih Bu Faiz. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak
Kepala Biro Perencanaan, Prof. Ismi, Pak Didi, Pak Zuger, Bu Tiwi, sengaja, sama Bu Faiz. Selamat pagi. Nah, tadi Prof. Ismi tepuk tangannya meriah sekali ya. Jadi kita mulai dengan tepuk tangan dong. Saya Ermawati Eko Hartono, silakan panggil saya Erna. Tadi sudah dikenalkan oleh Prof. Ismi. Saya dari Biro Perencanaan, salah satu tim juga dari Pak Kepala Biro Perencanaan, Pak Dr. Afif Karyana. Dan izin untuk beberapa jam ke depan, saya akan memandu, memoderatori Pak Karo yang akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kepemimpinan dan perencanaan lingkungan hidup dan kehutanan. Ya. Tapi kita sebelum beliau menyampaikan materi, saya ingin melihat terlebih dahulu melalui sebuah aplikasi ya, Kahoot. Ada yang tahu Kahoot? Tahu ya. Nanti di sini banyak bertebaran door prize ya, jangan kaget. Jangan kaget. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Nah, kami akan memberikan 3 pertanyaan. Silakan punya HP semua ya. Punya HP. Kita agak santai aja ya Prof ya hari ini ya. Jadi silakan scan barcode ini. Boleh Pak, silakan. Kalau mau ikut juga boleh Pak. Ikut juga boleh, silakan. Kami ingin mengetahui ini Pak Afif. Jadi persepsi, saya panggil adik-adik aja ya. Adik-adik atau teman-teman ya, biar kita terlihat sepantaran gitu. Jadi ini teman-teman, wah ini udah, jangan pakai nama fake ya, pakai nama asli. Jangan pakai nama fake ya. Jadi ada Diana, ada Santina. Ini nanti kalau nggak salah ada 150 ya Bu yang hadir. 150. Nanti 150 yang akan hadir di sini. Siapkan nanti Mbak Dwi untuk prize-nya. Ya. Ini kami buat untuk memberikan pengantar kepada Pak Afif nanti apa sih persepsi gitu ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya bacakan dulu deh. Sudah belum? Kita tunggu lagi 82, 85, 88, 87. Ada yang kesulitan nggak? Masuk. Kalau ada yang kesulitan tunjuk tangan. Prof. Ismi masuk? Oh sudah. sudah. Ada yang belum masuk? Masih bergerak. 112, 113. Ya, wah banyak sekali nih Prof. Aska keren, DPT, Marcus, Safa, Rani, Hima, YS, Nana, Daus, Indiana, Yasinan. Kalau ada yang kesulitan tunjuk tangan ya. Kita tunggu sebentar lagi. Ada berapa Bu Faiz yang daftar tadi? 150. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya, masih 122. Ada yang nggak mau ikut atau mungkin ada yang ketinggalan HP? Dan ya, kita mulai ya. Kita hitung mundur, nanti kita stop. 3, 2. Masih kita nunggu atau kita mulai? Teman-teman? Mulai. Oke. 3, 2, 1. Pertanyaan pertama. Teng. Ini tentang persepsi ya. 3, 2, 1. Cepat-cepatan. Apa persepsi kalian tentang hutan? Nah, ini takutnya nanti persepsi tentang hutan itu tentang karbon, tentang flora, tentang pohon, tentang oksigen. Nah, yang jawab biru flora fauna. Kemudian yang jawab pohon ada 36 Pak Afif, oksigen 17 dan karbon 4. Yang paling banyak berarti flora dan fauna. Jadi persepsi teman-teman tentang hutan ini adalah flora dan fauna ya, paling banyak. Kemudian pohon.
Yang ketiga tentang oksigen. Dan yang keempat tentang karbon. Oke, terima kasih. Yang kedua, apakah menurut kamu ilmu sosial dan politik berhubungan dengan lingkungan hidup dan kehutanan? Ragu-ragu. Kalau ada yang jawab warna biru, warna biru, warna tidak tahu, nanti kuliah loh. Ini harus 1 semester nih kuliahnya nih kalau yang jawab tidak tahu nih. Yuk, kita lihat. Wah, ya sangat berhubungan, tepuk tangan. Berarti nanti Pak Apik ini sangat penting gitu ya untuk memberikan bagaimana ilmu sosial ini berhubungan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi nanti materi Pak Apik harus ada yang ini Pak. Kemudian yang ketiga, polling yang ketiga, menurut kamu keterkaitan ilmu sosial dan politik dengan lingkungan hidup dalam hal apa? Nanti ada, nah silakan. Ada kebijakan, ada masyarakat, dan ada resolusi konflik. Nanti ini akan dibahas semua oleh Pak Apik. Tentang apa? Kebijakan, masyarakat, resolusi konflik. Apa ya yang paling tinggi ya? Keterkaitan ilmu sosial dengan lingkungan hidup dan kehutanan. 1-0. Wah, kebijakan kebanyakan. Ya. Jadi nanti ini Pak Apik persepsi teman-teman bagaimana hubungan ilmu sosial dengan LHK itu ternyata lebih banyak di kebijakan. Nah, bagaimana kebijakan LHK nanti bersinggungan dengan ilmu politik dan sosial, nanti Pak Apik akan menyampaikan. Setuju ya? Lemah suaranya. Ya dong. Ini harus semangat ya pagi-pagi ya. Ada saya ingin, karena tadi persepsi hutan berkaitan dengan flora dan fauna, saya ingin mengajak teman-teman untuk ice breaking sebentar terkait dengan flora dan fauna. Mau ya? Saya minta sini perwakilan 1 orang dari sini, 1 di sini.
Oke. Oh, silahkan duduk Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Oke, jadi ya, terima kasih ya. Nanti Mbak Dwi langsung dikasih ya, langsung dikasih aja. Enak aja, cuma gitu doang untuk door prize. Ya. Baik, sekali lagi saya ingin melihat nih ekspresi muka teman-teman. Ini nanti ada tim saya yang di depan melihat ekspresi muka ketika ingin memulai talk show pada pagi hari ini. Ekspresikan muka kalian semenarik mungkin. Semenarik mungkin. Menarik ya, pakai I-U-E. Menarik. Semenarik mungkin. Ya, kita lihat ya. Contoh ekspresinya. Mau beri contoh? Gimana pokoknya ekspresi semenarik mungkin. Jadi saya nanti akan memberikan door prize. Oke, kita mulai ya. Semenarik mungkin, siap? Boleh melotot, boleh kaget, boleh senang, ekspresikan ya. Oke? Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Mana nih? Nah, senang semua Prof, kayaknya Prof ya. Oke. Kasih dua ya, dikasih 2 yang terpilih. Oke. Sekarang kita mulai ya. Saya udah gagal juga. Saya ingin berpantun, tapi tolong jangan pakai cakep, pakainya ganteng. Karena nanti narasumbernya tadi Pak Prof Ismi sudah menyampaikan Pak Haro ini ganteng. Jadi ke pasar Klewen membeli kebaya dipakai berwarna jingga. Bila moderator sudah menyapa, tandanya talk show akan segera dibuka. Ya, jadi tadi sebenarnya sudah dikenalkan ya oleh Prof Ismi gitu. Pak Apik Karyana itu siapa? Tapi saya ingin menambahkan satu lagi, beliau ini adalah pembagi-bagi uang loh di LHK. Ya, yang membagikan anggaran di Kementerian LHK. Jadi nanti mungkin jika ada kesempatan untuk magang, kemudian penelitian di Kementerian LHK, jangan takut, oke? Jangan takut. Baik, selanjutnya kami ingin mengundang Pak Apik Karyana untuk memberikan beberapa hal terkait dengan materi kepemimpinan dan perencanaan lingkungan hidup dan kehutanan. Saya panggil melalui pantun. Ini Prof Ismi, Pak Didi dan Pak Haro mesti kena mental nih. Pasti lagi nyiapin puisi deh, aku pantun juga nih. Ya, bulan sabit di atas awan, ganteng. Pak Apik, kami persilahkan. Bapak ingin menyampaikan langsung untuk paparannya, Mbak Barika sudah bisa ditampilkan. Jadi nanti materi Pak Apik ini banyak terkait dengan bagaimana potensi kawasan hutan ya teman-teman. Kemudian bagaimana kondisi hutan di Indonesia saat ini, keanekaragaman hayatinya, kemudian bagaimana pengelolaan hutan oleh masyarakat, kemudian juga kaitannya dengan isu sosial dan politik yang tadi kami tanyakan, kemudian juga nanti bagaimana peran mahasiswa di Kementerian LHK, bagaimana untuk magang, kemudian penelitian dan lain sebagainya. Untuk waktu kami persilakan Pak Karo, jadi nanti kalau memang dibagi-bagi sesi, nanti kami akan coba memandu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Erna.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Prof. Ismi, Bapak Ibu Wakil Dekan yang kami hormati, dan yang kami banggakan ya dari mahasiswa yang luar biasa. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya juga duduk seperti adik-adik semua. Tapi waktu itu tidak serapi sekarang gitu ya. Yang sekarang ini rapi, kalau zaman dulu aduh mahasiswa itu luar biasa. Apalagi kalau mahasiswa kehutanan, kesannya itu urakan, rambut panjang. Di sini nggak ada rambut panjang kayaknya. Ada juga. Oh iya, kalau ada di perempuan pasti. Tapi kalau mahasiswa kehutanan itu, waduh, ya karena ya. Saya kuliah beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya saya masuk Fakultas Kehutanan IPB itu tahun 82. Jadi kalau tadi Bu Erna sampaikan siapa saya juga ada sebenarnya siapa saya gitu ya. Jadi saya mau berdiri karena saya dilahirkan mungkin beberapa tahun setelah Prof. Ismi. Karena tahun 63 saya lahir, artinya sekarang saya sudah second 50, kalau 60 berapa ada jawab? Sudah. Saya lahir hanya di desa kecil, di salah satu desa di Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Di daerahnya sangat asri karena masih hijau, banyak sawah, banyak kebun, ada gunung yang udaranya sangat dingin begitu. Kemudian saya SD, SMP, SMA di Jakarta. Artinya sudah pindah dari desa terkecil itu. Kemudian saya kuliah di IPB, S2 di AIP Bangkok, kemudian S3 di IPB. Jadi kurang lebih sekilas. Jadi saya sebenarnya dekat dengan para petani, kan sejak kecil saya selalu bekerja dengan para petani dan melihat aktivitas mereka bertani. Sangat resap di hati saya ketika kita bicara masalah pertanian. Itu kurang lebih cerita tentang saya. Saya sekarang kepala biro, tetapi sudah menjadi perencana ahli utama. Jadi saya sekarang fungsional, khususnya di bidang perencanaan. Jadi kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan perencanaan, boleh kita diskusi. Ada satu cerita sebenarnya ketika bicara masalah gender, kemudian aktivis dan lain sebagainya. Jadi beberapa tahun yang lalu di Jakarta itu kan diskota masih yang kumuh gitu ya. Ya sekarang, kalau sekarang diskotanya luar biasa, bagus-bagus. Jadi pada saat ada seorang mahasiswa seperti adik-adik tapi aktivis itu sedang duduk, kemudian tiba-tiba ada seorang nenek-nenek naik. Kemudian tiba-tiba karena nenek naik, kata di jangan beri, saya ini aktivis itu, biar saya berdiri saja. Duduk lagi lah si mahasiswa ini. Kemudian pada saat halte berikutnya berdiri lagi mahasiswa itu. Nggak usah deh, saya kuat, tenang aja, saya duduk aja. Duduk lagi. Halte berikutnya dia berdiri lagi. Ada ini di mana sih? Nggak usah, duduk saja, saya kuat. Gak mau kemudian, Bu, maaf, saya harusnya turun di halte pertama tadi katanya. Lo kok kenapa terus sekarang? Ya. Ya. Oke. Kita sekarang diskusi tentang tadi ada kepemimpinan, kemudian ada kebijakan publik, kemudian ada birokrasi dan governance luar biasa menurut saya. Ada yang tahu apa bedanya pimpinan dan pemimpin? Tunjuk. Terutama yang silakan. Apa bedanya pimpinan dan pemimpin? Kalau bisa, door prize nih. Ayo. Berdiri teriak nggak apa-apa. Oh. Baik, terima kasih
kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kailani dari kelas B Program Studi Administrasi Negara angkatan tahun 2023. Tepuk tangan, luar biasa. Ingin jawab Pak, perbedaan antara kepemimpinan dan pemimpin. Pimpinan dan pemimpin. Oke, pimpinan. Baik, kalau misalnya pimpinan itu izin jawab ya Pak, menurut pandangan saya. Jadi kalau pimpinan itu lebih pada jabatannya. Kalau pemimpin itu adalah dia orang yang bisa ngelit atau dia yang bisa mengajak orang lain untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tepuk tangan. Luar biasa. Ada yang ingin menambahkan apa bedanya pimpinan dan pemimpin? Izin menambahkan Pak. Jadi Silakan. ada pemimpin organisasi, ada pemimpin orang-orang. Nah, pemimpin orang ini meskipun dia bukan seorang pimpinan organisasi, tapi dia bisa memimpin orang-orang. Oke, luar biasa. Terima kasih. Kalau ini surprise-nya, kalau kasih surprise-nya, ini surprise-nya bisa dipakai selama hidup. Ya, karena isinya tempat air. Bisa dibawa kemana-mana. Baik. Pimpinan dan pemimpin. Kalau saya kepala biro perencanaan itu pimpinan atau pemimpin? Pimpinan. Karena apa? Karena jabatan. Ditunjuk atau dipilih? Ditunjuk. Karena karismatik atau karena keahlian atau karena keahlian? Tapi yang jelas pasti karena golongan tertinggi gitu ya. Mungkin karirnya sudah cukup gitu ya. Akhirnya ditunjuk, diesahkan. Itu adalah pimpinan. Kalau pemimpin, orang yang karismatik, mungkin dia berpengaruh, mungkin juga punya keahlian sebenarnya, tapi dia tidak di contohnya kepala suku adat, tokoh agama, itu kan dari SK ya, itu adalah pemimpin. Kalau saya pimpinan. Prof ini apa? Pimpinan. Beliau ditunjuk dengan SK dari Pak Menteri, ya kan? Atas usulan dari Pak Rektor. Demikian juga saya tentukan di-SK-kan oleh menteri, itu bedanya. Nah, adik-adik ingin yang mana nih? Pimpinan atau pemimpin? Semuanya. Jadi sangat penting yang namanya menjadi seorang leader, seorang pimpinan. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam. Kenapa seorang pimpinan menjadi penting? Kita lihat berikutnya. Saya ingin membandingkan betapa mafia yang dihadapi oleh kita di Indonesia yang sangat besar. Lanjut. Nah, Indonesia itu kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN itu paling besar di negara ASEAN. Mungkin kalau dibandingkan dengan Asia dia nomor 3 setelah Tiongkok dan India, baik dari aspek luas daratan maupun dari jumlah penduduk. Tapi di negara ASEAN kita paling tinggi, disusul oleh Myanmar dan Thailand, baik dari aspek luas, laut maupun jumlah penduduk. Coba bandingkan dengan yang lain. Lanjut. Kita bandingkan dengan Eropa. Ternyata di Eropa itu ada kurang lebih 50 negara. Luasnya itu kurang lebih mungkin sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Indonesia 1,9 juta kilometer persegi atau 190.000 hektar. Ditambah dengan luas daratan, di Eropa nggak ada daratannya, lautannya nggak banyak. Indonesia tuh punya lautan karena negara kepulauan 5,8 juta kilometer persegi. Jadi kurang lebih sebenarnya kalau kita bandingkan antara Eropa dan Indonesia, coba lanjut lagi. Tuh. Ya enggak. Dari aspek luas, dari aspek jumlah. Bayangkan bahwa Indonesia itu sekarang dihadapkan dengan banyak persoalan ekonomi perdagangan, perubahan iklim. Indonesia terkenal karena apa? Banyak gunung berapi sehingga banyak bencana alam, ya kan? Belum masalah
ketidaksetaraan, belum masalah yang dari sampai konflik misalnya. Sehingga kalau adik-adik menjadi pemimpin dalam konteks ini, luar biasa saya kira yang akan dihadapi oleh presiden yang akan datang, yang akan mengelola Indonesia begitu luas. Inggris hanya kecil saja dia. Inggris itu kecil saja, dia hanya kurang lebih 1,3 juta dibandingkan dengan Indonesia yang begitu besar. Spanyol katanya itu termasuk negara besar di Eropa Barat, tapi dibandingkan dengan Indonesia yang begitu luas, dengan magnitud pasar yang begitu besar, sangat jauh berbeda. Oleh karena itu kita harus bangga ketika kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa di Indonesia ini. Tepuk tangan buat Indonesia. Jadi kalau adik-adik akan menjadi pimpinan dan pemimpin, dua-duanya harus memahami karakteristik yang dimiliki oleh Indonesia dari berbagai aspek. Ini hanya dari aspek demografi. Sekarang kita lihat dari aspek kehutanan dan sumber daya alam lainnya. Ada yang tahu jumlah hutan Indonesia? Oh, terlalu di situ ya. Ada 120 juta hektar, ditambah dengan luas daratan kurang lebih 5.000, jadi totalnya 125.000 sumber daya alam hutan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Katanya luas daratannya kurang lebih 63% dari luas hutan, kurang lebih 63% dari luas daratan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, Indonesia nomor 3, nomor satunya Brazil, kedua Kongo, nomor 3 Indonesia. Kalau kita bicara masalah hutan, satu-satunya barangkali di Indonesia atau di dunia yang memiliki kebijakan pembagian hutan itu dibagi berdasarkan 3 fungsi. Ada lindung, ada konservasi, ada produksi. Di negara lain nggak ada, hanya di kita yang ada. Di undang-undang tentang kehutanan itu hanya ada di Indonesia, dibagi dalam 3 fungsi: lindung, produksi, dan konservasi. Kalau lindung itu berkaitan dengan apa biasanya? Lindung, alat istiadat, ada yang lain? Flora fauna boleh? Ada yang lain? Tata air? Ya kan? Karena fungsi hutan kan banyak. Dia bisa menjaga tata air, hidrologi, dia menyediakan barang dan jasa. Dia juga bisa menyediakan flora dan fauna. Nah, kalau yang flora dan fauna itu banyaknya di kawasan hutan konservasi. Tapi ada juga yang produksi yang bisa diambil kayunya dan sumber daya non kayu. Ada yang tahu sumber daya atau hasil hutan yang non kayu apa saja? Bebatuan? Bukan. Kalau itu akik. Tambang boleh. Tapi itu sebenarnya bukan sumber daya alam. Hutan itu sumber daya alam mineral. Dan hutan non kayu apa contohnya? Rotan, karet, apalagi madu, ya kopi bisa, jamur, bukan hutan kalau sawit itu. Jadi begitu banyak yang ada di dalam kawasan hutan. Nah, tadi ada pertanyaan menarik sebenarnya. Ada pertanyaan menarik. Kalau adik-adik pernah membahas atau membaca satu pernyataan dari Jack Westoby, dia seorang ahli statistik. Dia bekerja di salah satu badan kehutanan dunia. Kemudian dia menyatakan di tahun 78, forest is not about the trees. Hutan bukan hanya bicara kayu, it's about the people. Dia bilang. Coba bayangkan, dia bukan ahli kehutanan, dia bukan ahli sosial, tapi dia ahli statistik. Menyatakan bahwa hutan is not about trees. Dia bukan hanya sumber daya hutan atau kayu, tetapi it's about people yang bisa memanfaatkan kayu dan sumber daya non kayu untuk kehidupannya, untuk welfare sejahtera. Itu yang dikatakan oleh seorang yang namanya Jack Westoby.
tahun 78 pada saat dia berkunjung ke Indonesia. Jadi ketika bicara hutan bukan hanya kayu, tapi yang paling penting adalah manusia. Lanjut saja. Nah, oleh karena itu memang dalam konteks pengelolaan hutan kita tidak bisa lepas dari manusia. Tadi nggak ada yang masukin manusia ya, karena ya di Enter nggak ada yang masukin manusia. Padahal manusia itu jadi sangat penting dari semua aspek yang ada di dalam definisi hutan. Kami melihat beberapa faktual problem yang ada dan ini terjadi perubahan iklim terjadi. Apa contohnya perubahan iklim sekarang? Contohnya terasa sekarang panas, apalagi kekeringan karena ada perubahan cuaca iklim berubah sekarang. Yang tadinya harusnya musim hujan kemarau, yang tadinya musim kemarau jadi musim hujan. Adakah akibat ketika terjadi adanya perubahan cuaca itu buat binatang misalnya atau satwa, apa yang terjadi? Bisa nggak rantai makanannya terputus? Apa yang terjadi ketika rantai makanannya putus? Nah, itu salah satunya. Demikian juga untuk yang tumbuhan, yang tadinya harus musim tanam tidak menanam. Apa yang terjadi akibatnya kalau sistem pangan kita terganggu? Kelaparan, bencana alam, kebakaran hutan dan lahan. Tiap hari kita lihat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Masih terjadi di beberapa lokasi di Sumatera. Kemiskinan, ada nggak masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang kaya raya? Jarang, jarang. Terutama di wilayah-wilayah di luar Jawa, masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan biasanya miskin, apalagi miskin ekstrim. Ada yang tahu bedanya miskin dengan miskin ekstrim? Silakan, orang-orang lingkungan orang sosial harus tahu apa yang disebut atau dasar dikatakan sebagai masyarakat miskin itu apa? Penghasilan berapa? Indikator. Jadi kalau ada dibaca, dia ada garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu ditentukan dari berapa kita mengkonsumsi atau memproduksi barang dan jasa. Itu kurang lebih 500.000 per bulan. Tapi kalau yang miskin ekstrim, pengeluarannya hanya Rp12.000 per hari coba. Ada bisa apa 12 hari pengeluaran per hari? 12.000. Makan 3 kali, belum lagi kesehatan, belum pendidikan, belum lain-lain. Itu masuknya kategori miskin ekstrim. Dan sekarang di Indonesia itu ada 10 juta orang yang miskin ekstrim. Banyak deh. Ini masalah kita semua. Ada trading ilegal tumbuhan satwa liar. Banyak betul. Kita temui misalnya ada yang ekspor satwa liar yang dilindungi diekspor, ketemu di luar negeri gitu ya. Kemudian banyak juga tumbuhan yang diekspor, dan ini kalau diuangkan nomor 2 setelah narkoba, trading satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi. Nomor 2 setelah narkoba. Kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia. Pencemaran. Tadi Bu Ismi katakan LHK itu meliputi 5 arah sebenarnya. Hutan atau lahan, air laut, udara, dan biodiversity, semuanya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan salah satu aspek sekarang pencemaran lingkungan menjadi sangat dahsyat. Masalah sampah, biodiversity loss dan overlapping perizinan. Jadi butuh banyak yang dihadapi oleh pemerintah kita dalam rangka untuk mengelola kawasan hutan yang jumlahnya 120 juta hektar. Saya akan buka sekarang, mungkin Bu Yana silahkan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Ini adalah kondisi yang dihadapi manakala adik-adik nanti akan menjadi seorang pimpinan dan pimpinan dalam rangka untuk mengelola negara. Silakan kalau yang ditanyakan dari adik-adik. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya kepada Pak Apik. Yuk, dari sebelah sini. Ya, oke, silakan berdiri. Berdiri dan ke depan sini ya. Ya. Sebutkan nama, kemudian fakultas apa gitu ya. Fakultasnya sama ya. Oh, sama semua. Oh,
Matkul, mata kuliah ya. Siapa namanya? Nama saya Kuku Setianingrum. Kuku Setianingrum. Ya. Ya. Dari mata kuliah kepemimpinan semester 5 Ya. ilmu administrasi negara. Di sini saya mau tanya Pak, kalau misalnya dari pengembangan kehutanan sendiri itu kan salah satu dampaknya itu menekan angka kemiskinan ya Pak. Kalau misalnya dari KLHK sendiri ada nggak sih Pak program-program pendukung masyarakat ataupun penghuni-penghuni kehutanan atau penghuni-penghuni atau masyarakat yang tinggal di dalam hutan yang mereka tuh punya sumber daya yang kayak misalnya punya perkebunan dalam hutan, punya misalnya perkebunan jati yang semacamnya, yang bahkan itu tuh kalau misalnya dibawa keluar itu kan harganya akan sangat mahal dan juga bisa menekankan angka kemiskinan terhadap masyarakat tersebut gitu ya Pak. Ada nggak sih saya mau tanya apakah ada dari Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan yang mendukung masyarakat dalam hutan atau masyarakat yang tinggal di dalam hutan untuk menyokong ekonominya berdasarkan sumber daya yang mereka miliki di dalam hutan tersebut gitu Pak. Luar biasa. Oke, Bapak ini ya Pak ya. Ini ya. Lupa siapa namanya, ada apa? Kuku Setianingrum. Kuku. Oh. Udah apa? Pak, kita kasih ini Pak. Ini isinya deposito bank apa? Iya. Terima kasih. Nah, kalau mau ada yang ditanyakan mau di sini dulu boleh? Dulu boleh. Iya. Ya, Dulu kali ya. oke. Kasihan Ya, dulu. terima kasih. Udah gak boleh distract lagi sana. Pertanyaannya bagus. Tadi saya katakan kawasan hutan itu 63% dari luas daratan Indonesia, lebih dari 50%. Kekayaannya luar biasa. Tapi kenapa kok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan kok miskin banyak? 10 juta orang, 10,2 kan hanya berdasarkan hasil penelitian dari teman-teman planologi kehutanan dan Badan Statistik Nasional. Jadi ternyata banyak masyarakat yang miskin, padahal kekayaan Indonesia tempat kaya nomor 3 setelah Brazil dan Kongo. Lanjut saja, lanjut. Ini ternyata, ini adalah gambaran sekilas tentang keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Ini hanya sedikit saja jumlahnya. Lanjut saja. Jumlahnya keanekaragaman hayati Indonesia itu 17% dari total spesies yang ada di dunia. Luar biasa banyak, yang mulai dari tumbuhan yang mulai dari yang paling pendek sampai yang paling tinggi, mamalia, amfibi, reptil, burung, ikan, tahu dan lain sebagainya. Jadi betapa besarnya sebenarnya keragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Pertanyaannya, kenapa dengan kekayaan yang begitu besar ternyata kemiskinan masih ada di dalam dan sekitar kawasan ini? Berarti ada permasalahan governance di sini. Ada permasalahan tata kelola dari kawasan hutan yang kita kelola, yang dimiliki oleh negara ini. Ada persoalan itu. Sekarang di sini saya sangat senang, Prof. Ismi, ada yang berkaitan dengan masalah kebijakan publik, ada yang birokrasi, governance, atau kepemimpinan. Semuanya ini sebenarnya nanti ujung-ujungnya adalah di akhir nanti adik-adik berkarir di apakah di pemerintahan atau mungkin di luar pemerintahan, akademisi, akan berhadapan dengan hal-hal yang tadi saya katakan di atas tadi. Ada masalah, tapi kita ada juga yang namanya government failures, kegagalan birokrasi dalam rangka untuk mengelola sumber daya alam termasuk hutan. Zaman dulu, zaman dulu memang, lanjut lagi. Nah, zaman dulu pengelolaan kawasan hutan itu berbasis pada kayu, timber management. Jadi ada perusahaan kayu, mendapatkan izin, nebang, jual. Pemerintah dapat devisa. APH dulu ya, zaman dulu. Banyak kawasan hutan yang akhirnya habis kayunya, terambil, kemudian dijual ke luar negeri dalam bentuk blok. Masyarakat yang tinggal apa? Deforestasi yang ditinggalkan, itu bencana alam dan lain sebagainya. Tidak ada apa-apa masyarakatnya. Dia hanya sebagai buruh memilih. Yang mendapatkan manfaat paling banyak adalah si perusahaan yang mendapatkan akses untuk menebang kayu. Itu zaman dulu. Timber management berubah, kemudian berubah menjadi pengelolaan kawasan berbasis landscape, berbasis ekosistem.
masyarakat masih belum, dia hanya sebagai apa di situ masyarakat, ya seperti penonton saja gitu ya, belum banyak dilibatkan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kawasan hutan dikelola berbasis masyarakat. Jadi di situ memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, mendapatkan akses dari pengelolaan kawasan hutan. Sehingga konsepnya adalah 3 aspek menjadi sangat penting tuh: sosial, lingkungan, dan ekonomi. Ini jawabannya. Apa buktinya? Sekarang ada yang namanya perhutanan sosial. Sudah 6,3 juta hektar dari target 12 juta diberikan kepada masyarakat 35 tahun dan bisa diperpanjang. Konsepnya kurang lebih seperti halnya ketika pengusaha mendapatkan akses hanya 20 tahun dia, ini masyarakat 35 tahun dan bisa diperpanjang, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan ekonomi sambil menjaga lingkungan, kemudian keuntungan sosialnya juga diatur. Contohnya keuntungan ekonomi misalnya, dia bisa mendapatkan kayu, hasil hutan non kayu yang seperti digambarkan tadi bisa dijual. Keuntungan sosialnya apa? Ada kepastian hukum, dia memperoleh kawasan hutan yang dikelola, tidak diganggu oleh aparat hukum. Karena apa? Dia sudah legal mendapatkan akses itu. Secara lingkungan apa yang diperoleh? Ketika dia mengelola kawasan hutan pasti dijaga supaya tidak terjadi kebakaran hutan, supaya tidak dicuri, supaya tidak dirusak oleh orang lain. Tiga-tiganya dia dapat. Nah, sekarang banyak teman-teman mahasiswa yang melakukan penelitian di bidang perhutanan sosial karena menggabungkan 3 aspek dalam satu skema. Saya yakin adik-adik pasti tertarik, misalnya menganalisis keuntungan ekonomi sosial dari pengelolaan hutan di Jawa yang dikelola perhutani misalnya. Itu menjadi salah satu bidang yang barangkali nanti akan menjadi salah satu pilihan ketika adik-adik akan berkarir atau meneliti aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Itu jawabannya. Pas kebetulan ya, pas kebetulan. Ada yang lain silakan. 2, 1 lagi beres silakan. Siap, mana yang tadi? Ayo, tadi sudah dari sini. Saya undang dari sini. Yuk. Nah, kalian. Siapa? Oh ya, silakan maju ke depan. Ya. Ini pada nggak mau door prize ya? Tinggal tanya aja kok. Ya, namanya siapa? Ya, sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Kenapa saya Donita Siska? Panggilannya Donita. Donita. Ya, Donita. Dari ilmu administrasi juga satu kelas sama Agung tadi. Oh iya. Jadi begini Pak, kemarin waktu UTS ada tugas proposal. Kebetulan saya itu bikin judulnya itu Dynamic Government dan Dynamic Governance dalam kebijakan pengendalian pencemaran udara di Indonesia. Dan saya tuh lihat dari perspektif online news media. Saya pakai Twitter. Tapi di bawah proposal ya Pak. Kalau misalkan saya dapat jawaban, saya pengen lanjutin ini jadi penelitian. Jadi kayak mereka ya. Jadi saya itu menyoroti tentang aturan yang kemarin dikeluarkan. Itu Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 2. Nah, tentu aja di Twitter itu ada pro kontra tentang kebijakan itu Pak, apalagi yang katanya dapat kortinan 7 juta gitu kalau kita beli sepeda listrik. Nah itu kan nah, tapi ada salah satu tweet yang menunggu strategi pemerintah lain gitu. Pemerintah bakal apa sih selain ngasih diskon gitu. Nah saya semalam cari kalau KLHK itu di Jakarta itu sudah menerapkan yang namanya uji emisi. Maaf kalau salah. Dan pemberhentian beberapa pabrik yang sekiranya itu sangat berpengaruh pada polusi udara. Nah kan tadi Bapak katanya bidang perencanaan ya Pak. Boleh di-spill dong Pak, kedepannya mau ngapain buat ngurangin polusi udara selain di Jakarta ya Pak, tapi untuk Indonesia. Karena semakin kesini tingkat pencemaran polusi itu semakin tinggi Pak, baik pencemaran air, udara, dan tanah. Seperti itu Pak pertanyaannya. Karena Jadi minta di-spill Pak. Spill itu apa sih? Aduh, mau bocorin. Oh, itu di-mention, disebut
membedakan kebijakan. Kalau generasi Z seperti ini. Makasih ya. Oke. Iya, luar biasa pertanyaannya. Ini bisa jadi kritis tersendiri, bahkan bisa jadi tesis kalau dulu menurut saya. Luar biasa ya. Oke. Mungkin agak keluar dari sini sedikit ya. Karena ini lebih banyak ke sumber daya alam termasuk hutan. Tapi pencemaran menjadi salah satu. Beberapa bulan yang lalu akibat adanya El Nino, ada La Nina ya. Kalau El Nino ini yang berkaitan dengan udara panas sehingga terjadi kekeringan. Kalau La Nina itu kebalikannya. Kalau ini jadi kebalikannya, dia lebih banyak udara basah sehingga banjir di mana-mana. Jadi cuma dua itu nanti itu El Nino dan La Nina. Jadi LHK itu sibuknya pada saat kemarau kita ada kebakaran, pada saat musim hujan kita banjir. Dua-duanya kerjanya itu saja. Dan itu menjadi masalah yang luar biasa di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Belum lagi masalah pencemaran dan sampah. Pencemaran kemarin akibat adanya udara panas dan lain sebagainya di Jakarta dan beberapa kota mengalami polusi yang luar biasa dan banyak yang rentan dan banyak yang membahayakan karena kandungan partikel yang ada dalam udara itu melebihi ambang batas ambien udara. Untuk Jakarta luar biasa, kita sempat gelap ya kelihatannya beberapa waktu dan akhirnya kita pakai sistem WFH untuk menghindari banyaknya polusi yang ditimbulkan dari asap kendaraan bermotor. Kami melakukan studi, ternyata di Jakarta itu banyak PLTU yang ada di sekitar kota Jakarta dan sekitarnya yang di Bogor dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi ada arah angin yang ternyata membawa dari polusi itu masuk ke wilayah Jakarta. Jakarta sampai sekarang belum hujan. Bisa dibayangkan itu kota yang jumlah penduduknya lebih dari 10 juta orang, kendaraannya lebih dari jumlah penduduk, baik roda 4 maupun roda 2, ruang terbukanya hijau juga tidak banyak, gitu ya. Karena kalau undang-undang kan harusnya 30% dari luas itu adalah hijau. Jakarta nggak sampai 10% juga mungkin. Jumlah penduduknya banyak, aktivitasnya banyak. Belum lagi yang tadi saya katakan banyak PLTU yang ada di sekitar Jakarta yang juga membawa. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pertama tentu kita lakukan kebijakan dalam rangka untuk mengendalikan supaya tidak terjadi polusi. Caranya apa? Kita lakukan evaluasi inspeksi kepada perusahaan-perusahaan PLTU yang mengeluarkan polusi udara. Kalau sudah di atas ambien udara, kita stop, gakum di situ, penegakan hukum. Yang kedua, terhadap polusi yang berasal dari kendaraan, kita lakukan uji emisi kendaraan-kendaraan yang tidak layak uji atau tidak lolos uji, maka masuk ke bengkel sampai dia lolos uji. Yang ketiga, penegakan hukum kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar ketika dia mengeluarkan dari dari pabriknya mengeluarkan polusi udara yang melebihi batas ambien udara. Selain itu, kita berikan insentif. Insentif itu adalah berbeda dengan disinsentif, ya, dari disinsentif. Ya. Insentif itu adalah ketika perusahaan mengelola dengan ramah lingkungan, diberikan insentif, pengurangan pajak dan lain sebagainya. Selain itu pastinya ada regulasi yang keluar. Kebijakan publik itu namanya kalau sudah regulasi kepada kita semua, khususnya di wilayah-wilayah Jakarta. Kemudian kita juga ada yang lakukan yang namanya teknik modifikasi cuaca agar terjadi hujan. Tapi sampai sekarang nggak hujan-hujan Jakarta ini. Wilayah lain sudah hujan dengan menggunakan teknik modifikasi cuaca. Jadi cuaca yang awan cumulonimbusnya belum ada, diberikan itu tambah dengan larutan garam sehingga bisa Jawa garam gitu ya, bisa turun hujan. Itu sudah terjadi di beberapa tempat dan sekarang hanya ada satu provinsi yang sangat jelek. Karena apa? Ada karhutlah di Sumsel. Yang lain sudah normal. Sumsel yang masih ada orang Sumsel di sini. Palembang
Bukan pemberi hilir, bukan pemberi dulu, hilir. Oh, Palembang. Beritanya terus-terusannya Palembang kebakarannya luar biasa. Sampai sekarang. Itu akibat apa sih? Emang kebakaran hutan tiba-tiba terjadi? Oh, yang disengaja. Artinya ada unsur manusia. Ya enggak? Oke. Sampai juga ya, sudah berapa lama saya? Berapa lama ya? Mau pertanyaan lagi Pak? Ya. Mau pertanyaan lagi ya, tapi pertanyaannya tidak langsung, tapi pakai spin wheels ya. Mbak Barika, ya, kan udah pegang nomor sendiri-sendiri ya. Masih dipegang, itu nomor wasiat ya itu ya. Nanti di akhir akan ada door prize yang sangat memukau. Ya, sudah pegang nomornya masing-masing. Mbak Barika bisa kita putar rodanya. Nanti yang dapat nomornya silakan berdiri dan mempunyai kesempatan untuk bertanya kepada Pak Apik. Oke? Sepakat ya? Oke. Kita mulai. Siap-siap. Pegang nomornya dan lihat yang ada di dalam layar ini. Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Ya, nomor berapa yang akan muncul? Namaran, deg-degan, 1, 2, iya, 58. Siapa nomor 58? Ayo. Siapa nomor 58? Kita panggil loh, malahan loh, nanti loh. Itu ya, mbaknya? Bukan, absen 58 siapa? Oh iya, keturis. Keparantritis, melihat turis. Hai kamu yang manis, come here please. Ya, siapa namanya? Nomor, benar, nomor 58 enggak? Oh, nomor, oke, ya, nomor 58 ya. Nama siapa? Permisi Bapak dan Profesor, perkenalkan nama saya Naris Arya, biasa dipanggil Nesa. Saya dari mata kuliah Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik semester 5. Semester 5, ya. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Apik? Iya, ini Pak. kesempatan khas loh. Kamu kayak mahasiswa bercanda, Tapi Bapak orangnya bisa ya. Kalau mahasiswa gitu kan ya. Iya, silakan. Mungkin saya mau bertanya saja Bapak, dari sekarang ini kan jika kita perhatikan masih banyak kasus penebangan liar yang terjadi ya Pak dalam hutan itu sendiri. Nah mungkin apakah langkah yang diterapkan oleh KLHK ini tuh bisa mengatasi masalah tersebut dan juga bisa memaksimalkan hutan supaya digunakan secara berkelanjutan gitu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini berkaitan bisa dipakai seumur hidup juga ya. Silakan Pak Apik. Ada slide yang nomor berapa lupa saya. Terus lanjut saja. Lanjut. Terus slide-nya. Nah, jadi sebenarnya di tingkatan regulasi di Undang-Undang Dasar 5 di pasal 28, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat atau baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tuh, artinya sebenarnya di tingkatan regulasi yang paling tinggi Undang-Undang Dasar adalah Undang-Undang Dasar itu kan nggak boleh dirubah ya. Kita hanya beberapa kali ada amandemen. Undang-undang itu sebenarnya dalam konteks regulasi sebenarnya sedapat mungkin tidak dirubah. Karena undang-undang itu bukan hanya untuk satu kementerian. Undang-undang itu untuk seluruh. Yang mudah dirubah adalah yang berkaitan dengan norma standar itu apa? Regulasi, permen, permijat itu bisa. Tapi sudah level undang-undang, apalagi undang-undang dasar itu sangat sulit dirubah. Sudah dari awal bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan sebagainya. Kenapa sebenarnya masih terjadi illegal logging? Kira-kira penyebabnya apa? Apakah dia memang nggak hidup sejahtera untuk kehidupannya? Bisa ya? Bisa.
Nah, ketika kita merumuskan yang namanya kebijakan publik dalam bentuk apapun, bisa regulasi dan apapun, yang paling penting sebenarnya di tahap pertama adalah memformulasikan akar masalah yang utama dihadapi ketika kita akan merumuskan kebijakan publik. Menurut Robert Dun, kalau kita sudah selesai dan benar mengidentifikasi masalah, maka 40% sebenarnya regulasi yang akan dikeluarkan itu bisa memecahkan masalah. Karena yang disebut dengan kebijakan itu adalah resep menyelesaikan masalah, seperti itu katanya. Dun mengatakan. Ada yang punya bukunya? Kebijakan publik itu? Beli deh bukunya. Keren itu menurut saya. Jadi kalau kita salah mengidentifikasi masalah yang dihadapi, itu akan salah kita merumuskan kebijakan publik. Jadi yang paling penting di tahap awal adalah merumuskan masalah, mengidentifikasi masalah yang benar. Karena mereka sulit mengidentifikasi masalah yang benar itu. Kalau kita salah, maka regulasinya akan salah. Kalaupun identifikasi masalah benar, regulasinya benar, implementasinya salah, ya salah juga. Artinya sebenarnya, manakala kita akan menyelesaikan masalah illegal logging, berarti kebijakan yang harus kita ambil harus betul-betul memang to the point. Kenapa mereka masih melakukan illegal logging? Apakah ada masalah dengan kesejahteraan? Padahal sudah dilindungi oleh undang-undang. Katanya manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem yang tadi yang slide berikutnya itu ABC. A abiotik, B biotik, C culture, manusia. Jadi ekosistem itu ada 3 dan manusia itu bagian dari ekosistem. Itu sebabnya manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem di mana sangat erat kaitannya antara manusia dengan lingkungan dan sekitarnya. Hak atas lingkungan itu merupakan hak dasar manusia yang telah melekat pada manusia sebagai pedangnya, yaitu hak untuk memiliki manusia sebagai manusia yang merupakan anugerah Tuhan. Berarti ada masalah ketika masih terjadi illegal logging, dan penyelesaian masalahnya harus menyelesaikan masalah intinya, dan itu adalah tugas dari adik-adik yang kelak akan merumuskan kebijakan. Banyak masalahnya. Pertama mungkin masalah ekonomi, karena dia memang tidak mendapatkan hak hidup yang layak, sehingga apa boleh buat yang gampang adalah melakukan penerbangan, dijual. Padahal dia tidak mengetahui ketika terjadi penerbangan liar, maka dampak lingkungannya akan menjadi sangat besar. Mungkin ada masalah sosial, bisa terjadi ada masalah sosial, konflik misalnya antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat atau dengan perusahaan. Konflik, kok si perusahaan boleh nebang, saya nggak boleh, padahal saya sudah tinggal di sini puluhan tahun. Sementara perusahaan yang mendapatkan hak izin tiba-tiba datang dia menebang. Jadi ada iri, terjadi kecemburuan sosial. Itu ada masalah sosial, itu terjadi kayak gitu ya. Masalah-masalah itu harus diselesaikan dengan apa? Regulasi yang benar. Kalau nggak bisa berarti menegakkan hukum. Itu yang terakhir yang harus dilakukan. Jadi masalahnya tergantung kepada, bukan masalahnya, penyelesaiannya, solusinya tergantung kepada masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi terjawab sudah ya dari yang tadi, bahwa masalah sumber daya alam hutan bukan hanya masalah flora fauna, bukan masalah kayu saja, bukan masalah air saja. Kalau kita lupakan, ada yang kurang ternyata adalah manusianya. Sekarang ketika bicara manusia, apakah ilmu politik dan sosial itu tidak berkaitan dengan manusia? Kayaknya berkaitan banget ya. Kayaknya berkaitan banget. Jadi menurut adik-adik, apakah penting sosiologi dan politik itu dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan hutan? Sangat penting. Nah, saya ingin memilih di antara adik-adik yang hadir ini, kira-kira mengapa itu menjadi penting. Ada yang ulang tahun di bulan November? Mau dikasih hadiah ya Pak? Ya, hadiah dan pertanyaan. Karena beda aku nih. Wah, siapa yang ulang tahun di bulan Oktober? Oktober November ya. Hari ini. Oh ini.
Adin. Oh. Enggak, sekarang 30. Kalau tanggal 28 itu hari apa sih? Sebab muda. Hari Sumpah Pemuda. Boleh nggak aku ganti? Hari Sumpah Kamu Gantung Bangsa. Diraih sama emak-emak. Barika udah siap lagunya? Oke, ya. Mau tanya dulu atau mau tanya dulu atau? Saya nanya di Oh, saya mau. Kita kasih hadiah lagu ya. Kan boleh saja kan? Kira-kira menurut Adin, mengapa ilmu sosial atau sosiologi itu termasuk politik jadi sangat penting dalam rangka mengolah sumber daya alam tersebut? Itu pertanyaan dulu tentu saja. Boleh, silakan Adin. Saya berdiri, saya duduk aja Pak. Duduknya Pak itu. Berdiri di depan kalau boleh. Kalau nanti mau dapat aplaus di depan. Sini satu. Oke. Nah, jadi kenapa sosiologi, kemudian juga politik, kemudian pertama kita asasi negara berpengaruh untuk pengelolaan hutan itu karena tadi ya faktor manusia itu berpengaruh penting kalau ke hutan. Hutan itu tidak bisa bekerja sendiri dan hutan pun rusak maupun juga mengalami problematik itu juga karena manusia sendiri. Jadi otomatis manusialah yang akan mengembalikan itu semua ke yang lebih baik lagi gitu. Jadi yang siapa yang mendahului juga siapa yang akan mengakhiri. Jadi manusia menjadi Kau yang berdiri ya. Itu boleh itu. Itu boleh itu. Dan untuk politik, itu boleh. untuk politik mungkin dari segi kebijakan itu membantu dan itu juga dari faktor manusia sebagai aktor politiknya yang akan membuat kebijakan itu sendiri. Luar biasa. Utang sangat kuat karena hari ini ulang tahun. Auranya Berapa ya? muncul. 19? Baru 20. Oh, 20. Iya banget. Sebenarnya separuh lebih ya sama saya ya. Jadi kalau saya buka itu bisa jadi berdua. Iya. Oke, luar biasa pertanyaannya. Ada yang ingin menambahkan kira-kira jawaban kenapa ilmu sosial, sosiologi dan politik menjadi sangat penting dalam mengelola sumber daya alam dan kehutanan di dalamnya? Ada yang ingin tanya? Ada yang ingin jawab? Ada? Dari sebelah Boleh. sini? Jangan yang sama terus. Dari sebelah ya. Ada. Nah, silakan. Oh, Baik, kepada yang terhormat Bapak Dr. Atik, izinkan saja menambahkan terkait dengan mengapa Nama siapa? nama saya Zidan Muhammad Putranto dari mata kuliah Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Oh, iya. Jadi menurut saya mengapa ilmu sosial dan ilmu politik itu penting, terutama dalam produktivitas Indonesia. Dalam ilmu sosial dulu itu ada yang namanya teori lingkaran setan kemiskinan oleh Nurs tahun 1953. Teori itu menyatakan bahwa rendahnya produktivitas akan memengaruhi rendahnya pendapatan dan memengaruhi juga rendahnya permintaan dan begitu seterusnya sampai ke produktivitasnya rendah. Itu membentuk siklus kemiskinan. Kemudian ditegaskan lagi oleh teori Keynesian bahwa penekanan dalam konsumsi, apabila konsumsi rendah maka produktivitas akan rendah dan itu menyebabkan kemiskinan juga Bapak. Jadi menurut saya ilmu sosial itu penting karena dalam ilmu sosial itu produktivitas dapat memengaruhi kemiskinan. Kemudian dalam ilmu politik bisa dikaitkan bahwa ilmu politik itu bisa juga bagaimana dalam melakukan kebijakan tersebut, implementasi kebijakan, bagaimana evaluasinya sehingga dapat memberantas kemiskinan berdasarkan teori-teori sosial tersebut Bapak. luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ini visi sudah kelas dunia menurut saya, Prof. Sudah segera kita lakukan PKS dengan Ibu Dekan dengan Pak Sekjen untuk bisa adik-adik ini mengekspresikan keilmuannya dalam rangka untuk bagaimana agar kelestarian hutan terjamin
kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Jadi tiga-tiganya dapat, ekonominya dapat, sosialnya dapat, lingkungan, ekonominya dapat, luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Azam, Mas Adi. Ada lagunya Ya. Pak siap. Iya, Zamra. Ini sangat penting banget karena akan menolong kami dalam rangka untuk bagaimana terjadi kesetaraan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan. Itu lambangnya kayak apa itu begini. Saya juga nggak tahu dari mana. Gue nih si motor itu saya. Hah? Sebelum foto kasih kaos. Lanjut saja. Jadi kalau kita lihat dari gambaran ini sebenarnya agak terbalik-balik gitu. Sebenarnya yang lanjut lagi, yang paling penting adalah dimulai dengan perencanaan. Semua ketika kita akan menyelesaikan masalah-masalah itu semua, mulailah dengan perencanaan yang baik, yang smart. Ada yang pernah mengenal smart? Singkatannya? 1, langsung 3 yang berdiri. 1, 2, 3, ayo. Biar ada kesempatan lihat Google. Stalking ternyata Pak. Hah? Lagi pada stalking. Iya. Semuanya harus dimulai dengan perencanaan yang baik. Salah satu yang bisa dipakai adalah yang menggunakan istilah SMART. SMART spesifik, measurable, A-nya apa? Ya, achievable, bisa dicapai. R-nya relevan, T-nya valuable. Jadi kalau kita ingin membangun suatu kegiatan dalam rangka apapun namanya, mulailah dengan perencanaan yang baik. Karena apa? Perlu rencana. Karena kita nggak tahu masalah jarak itu apa. Sehingga kalau kita nggak melakukan perencanaan melalui bagaimana tujuan saya, nggak bisa kita perencanaan yang baik. Sumber daya kita kan terbatas. Gak mungkin semua usulan dipenuhi, gak mungkin. Perencanaan yang baik pastinya akan menggunakan sumber daya alam yang tersedia. Gak bisa mudah sebanyak. Jadi perencanaan menjadi sangat baik. Menjadi tools juga untuk koordinasi, meningkatkan efisiensi dan lain sebagainya. Jadi semuanya dimulai dengan perencanaan. Perencanaan itu banyak, ilmunya banyak, metodologinya banyak. Ada yang pernah mengenal SWOT? Singkatannya apa? Ya. Oke, itu SWOT. Biasanya dipakai oleh lembaga-lembaga yang laba. Manakala dia ingin mengekspansi usahanya, maka dia harus melakukan evaluasi terhadap perusahaannya dan luar alih dan alih. Ada lagi selain SWOT? Ada yang pernah mengenal fishbowl? Fishbowl, tulang ikan, fishbowl. Itu untuk mengidentifikasi masalah sampai akar masalah. Itu bisa dipakai juga oleh perusahaan-perusahaan. Ada yang menggunakan logical framework analysis (FLA). Itu juga sama. Itu alat-alat itu bisa dipakai. Ada yang balance scorecard, ada yang pernah dengar? Itu juga dipakai dengan melihat kemampuan finansial, customer growth gitu ya, termasuk kemampuan kinerja. Itu bisa dipakai. Jadi banyak yang dipakai dalam rangka untuk membuat satu perencanaan, dan biasanya pada saat melakukan penelitian alat-alat itu bisa dipakai gitu. Apakah itu SWOT, apakah itu fishbowl, apakah itu FLA atau dengan balance scorecard. Banyak. Saya nggak akan ngasih contoh-contoh perencanaan. Kalau perencanaan pembangunan ada RPJMN, ada RPJMD, ada Renstra dan lain sebagainya, itu yang dipakai oleh instansi pemerintah. Jadi banyak. Silakan nanti kalau ada yang ingin mendalami ilmu-ilmu tentang perencanaan. Lanjut. Jadi kalau kita mulai dengan perencanaan, pastinya
semuanya akan lebih berjalan dengan lancar. Ketika kita, ini yang saya tadi, it's time to put people first. Saatnya kita memulai dengan manusia sebagai center. Karena di sini lah sebenarnya ilmunya itu digali. Lanjut. Baik. Sebelum masuk sini, kalau ada yang ditanyakan, saya kasih waktu lagi. Sekalian saya ada kesempatan untuk minum dulu. Ya, silakan. Silakan dari wings mana yang belum tadi ya? Ya dari baris mana yang masih belum? Di ujung, ya. Sekalian saya tanya dong, kalian kan mahasiswa ya. Jadi suka menghafal sambil lihat ke atas nggak? Siapa? Siapa yang punya kebiasaan menghafal sambil lihat ke atas? Ayo, jawab. Siapa? Nanti saya kasih door prize nih. Biasanya kan kalau menghafal suka lihat ke atas ya. Siapa? Saya tunjuk ya. Nah, dari sini aja yang belakang deh. Ya. Siapa yang suka menghafal sambil lihat ke atas? Di antara ini? Pak. Siapa? Kamu suka lihat ke atas ya? Kalau ini ya, menghafal ya. Terus lihat kemana? Ke depan. Oh, kenapa nggak merem? Kalau aku suka merem loh, mau hafal loh. Kenapa? Karena kalau aku merem suka ingat kamu. Ayo kamu ke depan. Tanya dulu, tanya ke bapak. Sini. Berdiri. Salah kamu duduk di belakang loh. Mungkin pertama saya Arya Desi dari kelas Arya Desi dari kelas kepemimpinan semester 5. Mungkin setelah dari pertanyaan, tapi saya mau memberikan review dari penjelasan Bapak. Mungkin saya mendapat insight baru bahwa kita itu masih banyak masalah dalam urusan KLHK, seperti pencemaran yang tadi ditanya oleh teman saya, terus dari kebakaran, terus dari mungkin ada banyak lagi. Jadi mungkin masih banyak yang masalah yang belum diekspos oleh media dan saya baru mendapatkan itu dari hari ini, dari Coffee Talk hari ini. Mungkin itu. Hari ini sangat bermanfaat ya buat kamu ya. Oh iya. Terima kasih. Nanti dompetnya tunggu ya. Ada lagi? Kamu mau? Iya. Keren. Kamu kalau menghafal juga lihat ke atas ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sifanya Jose Lintang dari kelas implementasi evaluasi kebijakan publik. Ya sebelumnya mohon maaf agak gugup. Ya saya izin bertanya Pak Abi mengenai perencanaan dan sustainable yang tadi sudah dijelaskan. Saya akan bertanya mengenai ibu kota negara, yang mana kan itu sangat disangkut pautkan dengan lingkungan hidup. Nah, kalau misalnya jadi, dan tentunya kita semua mendoakan untuk jadi karena ini merupakan suatu mega proyek. Kalau misalnya nggak jadi, itu semua merupakan kerugian bagi kita semua juga. Nah, ketika IKN jadi pastinya kan orang-orang yang bakal ke sana makin banyak juga. Yang mana yang sebelumnya memang sudah dijelaskan oleh Bapak Presiden kalau IKN ini menggunakan hutan produksi. Namun ketika orang-orang semakin banyak ke sana, apakah hutan produksi ini akan tetap cukup untuk menampung orang-orang masyarakat yang bakal menuju ke IKN? Mungkin 10 tahun, 20 tahun masih bisa hutan produksi ya. Tapi kedepannya apakah kita harus mengorbankan hutan konservasi atau hutan lindung seperti itu? Dari pemerintah terutama Kementerian KLHK, bagaimana perencanaan atau visi ke depan? Terima kasih. Terima kasih ya. Shefa. Oh ya, dari Shefa Pak. Shefa ini udah paham ya Pak ya, hutan, fungsi-fungsi hutan. Iya. Ibu hutan menurut fungsinya hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi. Keren. Silakan Ya, Pak. terima kasih Pak. Satu lagi siapa tadi ngasih insight? Adi.
Raffi namanya. Raffi. Raffi. Andi Raffi Arya panjangannya. Iya. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu ya, ada yang pernah baca tentang eksternalitas? Ada ya, eksternalitas. Apapun kegiatan yang kita lakukan pasti akan menimbulkan dampak yang disebut dengan eksternalitas. Eksternalitas itu bisa positif, bisa negatif. Artinya ketika kita membangun sesuatu pasti akan ada yang namanya dampak eksternalitas, apakah itu negatif dan positif. Oh, positifnya bisa dilihat dari berbagai aspek, negatifnya juga bisa dilihat dari berbagai aspek. Sekecil-kecilnya kegiatan apapun yang kita lakukan pasti akan menimbulkan eksternalitas. Contohnya misalnya ketika kita lagi ujian senyum sepi senyap, itu ada yang main pulpen traktor itu bunyinya pasti akan mengganggu. Dan tadinya mungkin pas mau menjawab ini tiba-tiba gara-gara traktor hilang tiba-tiba yang mau ditulis itu pada ujian. Jadi pasti ada yang disebut dengan dampak atau eksternalitas. Itu sebabnya misalnya pada saat kita menyusun rencana, itu pasti ada yang namanya analisis resiko yang harus kita buat. Sehingga kita harus membuat yang namanya manajemen resiko, memitigasi resiko yang muncul ketika kegiatan itu akan dilaksanakan. Gak mungkin adik-adik ketika menyusun kegiatan apapun, sekecil apapun di kampus ini, tidak menyusun yang namanya resiko. Harus di-manage resiko itu. Misalnya ketika akan menyusun kegiatan, tahu anggaran yang kita butuhkan gak ada yang menyumbang. Apa yang terjadi resikonya? Kegiatan itu kegiatan. Itu adalah resiko dan itu harus di-manage. Semua aktivitas pasti akan ada eksternalitas, termasuk tadi kegiatan dalam rangka untuk IKN. Itu pasti tidak mungkin tidak ada efek lingkungan yang ditimbulkan, itu pasti. Tapi sedapat mungkin gimana agar dampak itu menjadi lebih kecil. Dalam ilmu lingkungan kita yang mungkin teman-teman sini belum ada ya, karena ilmu lingkungan di sini nggak ada. Ketika misalnya akan membangun sesuatu, maka harus ada perencanaan yang kita kenal dengan AMDAL, analisis dampak mengenai lingkungan. Itu harus dilihat AMDAL-nya, apakah ada berpengaruh terhadap lingkungan, sosial, budaya, ekonomi ketika kita akan membangun sesuatu. Sebelum AMDAL ada yang namanya KLHS, kajian kajian lingkungan HS, strategis S-nya. Ya, KLHS memastikan bahwa tidak terjadi perubahan ketika dilakukan kegiatan pembangunan IKN. Itu sudah dilakukan berbagai kajian sampai dengan AMDAL. Tapi pasti dampak itu pasti ada, nggak mungkin tidak. Tapi sedapat mungkin dampak itu dikurangi dengan berbagai kegiatan yang kita kenal dengan memitigasi resiko. Oke, yang pertama. Terus yang kedua, IKN ini kan dibangun dengan berbagai alasan ya. Mungkin ada yang bisa eksplor, mau pakai apapun banyak dan saya 2 kali ke lokasi IKN. Pada saat belum jadi dan sekarang sudah hampir jadi. Karena mungkin 40% sudah terbangun infrastruktur. Itu dulunya adalah kawasan hutan produksi. Awalnya hutan awal. Kemudian di tahun 80-an atau 90-an diberikan akses kepada masyarakat, kepada swasta untuk dijadikan hutan tanaman industri (HTI). Diberikan kepada swasta membangun dia hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri itu adalah untuk mengantisipasi kekurangan dari sumber daya kayu. Karena kalau hutan alam itu kan membangunnya lama. Kalau hutan industri maka mungkin dalam waktu 3-4 tahun dia sudah tumbuh sehingga bisa dipakai untuk
substitusi kayu yang berasal dari hutan alam. Sekarang kayu dari hutan alam sudah nggak boleh ditebang lagi. Sudah ada moratorium atas penebangan kayu yang berasal dari hutan alam, yang berasal dari gambut, sudah nggak boleh lagi. Sudah ada moratoriumnya. Kenapa sekarang lagi deforestasi menurun? Karena itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mengambil kayu dari hutan alam. Yang boleh adalah dari hutan industri. Salah satunya adalah yang diberikan kepada perusahaan yang kelola di area IKN. Pada saat pemerintah membutuhkan untuk membangun Indonesia dengan konsep istilahnya Forest Smart City, jadi city dalam hutan, seperti itulah konsepnya ya. Kita nggak diskusikan sekarang, itu nggak perlu. Kemudian ditunjuklah lokasi banyak sebenarnya yang menjadi alternatif, kemudian jatuh di Kalimantan Timur, di Kabupaten Pasir. Dan kebetulan di situ ada HD, hutan produksi yang diperuntukkan untuk pulp, untuk industri kertas, karena kayunya bisa dijadikan bubur dan menjadi bahan baku pulp dan kertas. Karena itu adalah untuk proyek strategis nasional, diambil oleh pemerintahan. Lokasi itu sekarang masuklah program dengan pendekatan Forest Smart City. Salah satunya adalah bagaimana mengembalikan fungsi kawasan hutan yang dulunya hutan alam sudah berubah hutan industri, dikembalikan ke hutan alam. Jadi konsepnya adalah bagaimana mengembalikan hutan tropika basah di area IKN. Kami, Prof pernah membawa 20 orang leader Green Leadership Indonesia atau GLI, bawa ke sana. Kemudian kami minta agar mereka meneliti dan membuat tulisan terkait dengan IKN. Kurang lebih 4 hari atau 5 hari kita bawa ke sana. Nah, kalau misalnya Prof suatu saat akan ke sana, kenapa tidak kita ada kegiatan ke sana, misalnya gitu ya, untuk melihat aspek sosialnya seperti apa. Pasti ada dampak-dampak yang mungkin muncul di IKN. Salah satunya adalah karena lokasi di sana ada masyarakat hukum adat, misalnya gitu ya. Nah, jadi kan tahu